Bismillah. Nanti pas hari Rabu putus aja. Minggu depan. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Kita kembali lagi di siang hari ini dalam pelajaran akhlak yang kita membahas dari akhlak-akhlak yang tercela. Masih bagian 7 ya. Bagaimana hukukul walidain ya, atau durhaka kepada orang tua ya. Nah, kita akan mulai terangkan ayat demi ayatnya ya. Firman Allah yang pertama, surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wabil walidaini ihsana. Wabidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Dan beribadahlah kepada Allah dan janganlah engkau mempersekutukannya dengan suatu apapun, dan berbuat baiklah kepada orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang engkau miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ayat yang pertama ini menjelaskan bagaimana kedudukan ibadah kepada Allah. Yang pertama dan yang paling utama ya, beribadah kepada Allah dan janganlah syirik kepadanya dengan suatu apapun. Lalu Allah jelaskan bagaimana kedudukan kebaikan-kebaikan lainnya yang semestinya diutamakan atau diprioritaskan oleh seorang mukmin, oleh seorang yang beribadah kepada Allah, yakni pada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga baik dekat maupun jauh ya, teman sejawat, ibnu sabil ya, atau orang yang kehabisan bekal ya. Dan hamba sahaya, yaitu adalah prioritas yang Allah sebutkan ya. Nah, yang jadi syahidnya itu adalah kebaikan yang dilakukan seorang abid ya, setelah ia beribadah kepada Allah, yakni kepada kedua orang tua.
Dan kebaikan kepada orang tua itu tidak harus ketika butuhnya saja. Ketika butuh, ketika sakit baru berbuat baik ya. Ketika bahkan menjelang ajalnya baru berbuat baik ya. Tapi diutamakan ya. Seberapa besar kesempatan kita ya. Walaupun hanya sekedar bertemu ya, sekedar menerima jamuannya, itu juga sudah berbuat baik. Tidak harus ya memberi ya gitu. Itu mah kalau punya ya. Kalau tidak punya ya tentu ya tidak ini juga ya. Tidak terlalu mengharapkan orang tua juga ya. Karena yang penting anaknya itu kan bahagia ya. Artinya bagaimanapun orang tua itu punya kedudukan prioritas yang sangat tinggi ya, sebelum kebaikan pada orang lain ya. Kecuali pada pasangan, berbeda lagi itu ya. Kalau sudah punya pasangan ya pada wanita yang kita cintai itu yang lebih utama ya. Tapi kalau saatnya ada orang tua yang lebih utama ya, kita upayakan kebaikan itu ya. Karena itu yang namanya sedekah ya, tidak hanya mengenal namanya pemberian gitu ya. Tapi ketika senyum, beramah, sikap ya, menunjukkan wajah yang ceria, itu juga adalah sedekah ya. Artinya kebaikan itu ya tidak harus memberi ya, itu ya tidak harus juga misalnya, walaupun tentu bahwa kebaikan itu kan diantaranya ada kebaikan yang sunnah ya gitu, ada kebaikan yang sunnah, nah, itu dengan pemberian ya gitu. Tapi kan tetap orang tua yang lebih utama itu ya jangan untuk dia berpikir menerima dari anaknya ya gitu ya, supaya dia anaknya bisa mandiri gitu ya, gitu. Bisa memahami pada dirinya sendiri juga. Kecuali kalau memang sudah ada kelebihan, yaitu memang sudah ada haknya ya, ada haknya. Ya saja tentunya kebaikan antara keduanya ya, baik orang tua dan anak ya, itu menjadi beriringan ya, gitu. Karena itu pula ya kita pula ya, jangan hanya menuntut hak ya, tapi kewajiban kita tinggalkan ya, gitu. Nah ini berbuat baik ya dalam hal-hal yang wajib ya gitu, dengan lisan yang baik itu ya menjadi keutamaannya gitu. Bandingan kita menuntut hak kita ya gitu. Soal pemberian dan sebagainya ya nggak dikasih bekal dan sebagainya gitu ya gitu. Misalnya itu mah kalau masih itu ya, masih belajar ya. Bandingkan itu ya kita berbuat baik dulu itu ya. Karena tentu akan terasa kalau kebaikan yang beriringan antara keduanya atau
kita dan orang tua ketika selalu berbuat kebaikan yang beriringan itu, ya tidak harus meminta, pasti itu sudah ada datang dengan sendirinya itu. Pasti ada kebaikan yang merupakan timbal balik ya gitu. Artinya kita berbuat baik ya, orang tua juga berbuat baik ya, itu pasti akan ada timbal balik. Sehingga ya tidak perlu kita menuntut hak yang demikian rupa ya gitu. Ini dalil yang kedua, surah Al-Ahqaf ya. Ayat 15. Allah Ta'ala firman, "Wawasaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha, hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandungnya sampai menyapihnya selama 30 bulan. Berapa 30 bulan? 30 bulan berapa? 2 tahun. 2 tahun 30 bulan. Setahun berapa bulan? 12 ya. 8 bulan ya. Ya, disapih atau disusui ya. Selama 30 bulan. Sehingga dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Ia berdoa, ya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah sihli fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni muslim. Ini doa yang cukup panjang tapi harus kita hafal nih. Ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ya gitu. Ya Rabbku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu ya, yang telah Engkau limpahkan kepada aku dan kepada orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang yang muslim. Nah, ini tentunya bagaimana ayat ini menerangkan, kembali menegaskan agar kita berbuat baik pada orang tua. Dan yang paling diutamakan adalah ibu ya. Dan ada seorang yang bertanya kepada Nabi, bagaimana kebaikan kepada orang tua, ibu yang disebut 3 kali ya, ayah cuma sekali. Karena memang luar biasa peran seorang ibu ya. Ya tidak mengesampingkan juga peran luar biasanya lagi seorang ayah ya gitu. Ya, sekarang kan ada hari ayah juga gitu. Walaupun ya Allah alam ya itu ajarannya nggak tahu dari mana itu ya, ajaran hari ibu, hari ayah sebenarnya ya nggak cuma sehari itu berbuat baik gitu ya, tapi ya setiap hari gitu. Sebisa mungkin gitu ya. Nah, ini tentunya bagaimana peran seorang ibu ya, di antaranya ketika mengandung kita ya susah payah ya, hingga 9 bulan ya rata-ratanya ya, dan melahirkannya atau ya mengandung sampai melahirkan ya gitu, dan susah payah juga ya, sampai berat ya, dalam perkara-perkara ibadah ya gitu. Karena hal itu pula ya,
kemudian mengandung sampai menyapinya ya. Ini peran yang luar biasa. Sampai kita dewasa ya, berumur 40 tahun ya. Yang tentunya tidak ada kebaikan yang bisa menggantikannya. Tapi kebaikan kita itu yang menjadi ladang pahala. Karena pada siapa lagi kalau masih hidup ya, yang kita taruh ladang pahala itu ya. Hingga tentunya kita berdoa ya untuk mensyukuri kebaikan dari orang tua itu ya. Tentunya dengan syarat pula orang tua yang bisa menanam pula ya kebaikan itu hingga ia dewasa terus dia ditanam kebaikan itu dengan kasih sayang yang benar-benar lah gitu. Tidak hanya tentunya hanya sekedar mengandung, nyapinya, kemudian sudah besar si anak dibentak-bentak, dimarahi, waliyahzubillah. Sehingga dia lupa ya peran dia sebagai orang tua. Itu. Nah, ini zaman sekarang juga tentunya bukan hanya seorang anak, seorang orang tua juga harus perhatikannya gitu. Dari satu orang tua aja harus diperhatikan pula ya. Tidak hanya satu sisi ya gitu. Karenanya tentunya anak itu bisa bersyukur atas kebaikan orang tuanya ketika benar-benar orang tuanya benar-benar memberikan kebaikan yang luar biasa pada anaknya. Benar-benar juga prioritaskan yang luar biasa pada anaknya. Tidak hanya ya sekedar mengandung, menyekolahkan, itu mah semua juga bisa ya. Ya kayak miskin juga bisa menyekolahkan ya. Tapi ketika perlakuan baik kita, ya baik kita sebagai anak, sebagai orang tua juga nantinya, itu juga perlakuan kita juga itu akan berdampak ya gitu. Maka tentunya harus dijaga dari sekarang ya. Kalau ada kesalahan tentunya ya harus bertobat dari sekarang ya. Nah ini doanya ya. Ini bisa kita hafalkan ya. Agar tentunya jadi doa yang panjang ya gitu. Yang tentunya merupakan kebaikan yang paling berharga ya dibandingkan harta, dibandingkan pemberian makanan ya. Bandingkannya pemberian rumah ya itu juga memang sebuah kebaikan pula. Tapi kebaikan yang terus mengalir yang sangat tinggi keadaannya adalah doa ya. Kita doakan selama kita di waktu sujud kita ya, atau di tahiyat akhir ya, ba'da sholat ya, di tahajud kita doakan. Itu yang paling utama ya gitu. Ya tidak misalnya ketika kemampuannya hanya sekedar mendoakan ya itu juga tidak salah ketika memang tidak punya kemampuan yang lain ya. Apalagi ya di kita itu memang masih ya di zaman milenial itu kan kadang anak-anak yang masih ABK ya atau masih cacat ya gitu. Dia tidak bisa memberikan kebaikan pada orang tuanya yang lebih gitu ya gitu. Atau pula mungkin ada sesuatu yang kadang bukan kecacatan ya gitu. Karena tapi penyakit yang diderita oleh seorang anak ya, baik cedera atau apa ya. Yang sehingga
dia tidak bisa memberikan kebaikan pada orang tuanya dengan lebih. Nah, maka tentunya doa ini gitu ya. Doa itu siapa saja bisa ya. Doa itu siapa saja bisa. Ya. Secat mental, secat apa gitu ya. Tapi kalau dia selama dia bisa doakan gitu ya. Kalau punya sekedar doanya ya berikanlah kebaikan kepada orang tua saya, udah gitu aja. Saya juga sudah menjadi doa. Tuh. Iya. Dan kedudukan doa itu lebih tinggi ya, bandingkan yang lain. Karena ya kalau dunia hanya sesaat ya, nilai kita hanya misalnya dunia ya saat, dan itu juga pasti akan dibawa pergi. Dan ya tergantung kita manfaatkan ya dunia itu ya gitu. Mau dibawa kemana ya gitu. Maka doa menjadi solusinya, itu yang terus tertanam ya, menjadi amal jariah dunia dan akhirat. Nah itu ya. Nah untuk hari ini mungkin dua dari dulu ya. Nanti kita bahas keterangannya lainnya. Nah insya Allah besok pada sholat zuhur juga kita bahas tentang hadis ya. Walafu minkum walafikum Rabbana atina minal qur'ani wa iqlana sadar Rabbana atina sunnah benar-benar yang kalimul qulub sabir ini. Walafu minkum aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.